Shalom, haleluya. Kita berjumpa lagi di Jumat ketiga pada bulan Maret. Saya percaya engkau tetap dalam damai sejahtera, engkau tetap dalam iman yang teguh, karena kita punya Tuhan yang lebih besar. Amin. Seperti tema bulan ini, Ia terlebih besar. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa Surgawi, sungguh satu anugerah dan satu kesukaan bagi kami ketika kami terus engkau beri makanan firman-Mu, karena makanan firman adalah makanan bergizi dan bervitamin lengkap untuk manusia, roh, jiwa dan tubuh kami. Terima kasih. Hari ini kami dijawab dari masalah. Hari ini kami bangkit imannya, menyala-nyala semangatnya. Hari ini kami disembuhkan, dipulihkan dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. 1 Samuel 17 ayat yang ke-49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ini adalah peristiwa yang terjadi antara Daud melawan Goliat, dan perbedaan kondisi fisik mereka pun sudah sangat jauh berbeda. Goliat begitu besar, makanya sering dikatakan dalam sekolah minggu raksasa Goliat. Daud masih kecil, dan banyak orang Israel ketika Daud mau menghadapi Goliat, mungkin mereka meragukannya, dan mereka berpikir, apa yang bisa dilakukan oleh orang sekecil ini menghadapi si raksasa. Tapi perbedaan yang kedua adalah Goliat menghadapi Daud dengan kebencian, mengandalkan kekuatan sendiri dan fisiknya. Tapi kalau Daud lain, dia mengandalkan Tuhannya yang hebat, Tuhannya yang besar, Tuhannya yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Itu sebabnya pertama-tama Daud ketemu dengan Goliat, dia sudah berteriak terlebih dahulu, "Aku datang atas nama Allah Tuhan orang Israel." Nah, itu adalah satu ungkapan iman yang luar biasa dari Daud. Dan begitulah kenyataannya. Apa yang dipercaya oleh Daud dan yang menjadi imannya berpijak adalah kebesaran Tuhan Allahnya. Dalam hidup kita juga menghadapi banyak raksasa-raksasa Goliat. Raksasa Goliat itu bisa menjelma atau kemudian bisa memakai orang-orang tertentu di dunia, memakai masalah, problem dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam kehidupan sosial dan sebagainya, termasuk dalam pelayanan. Tapi Goliat itu adalah jelmaan daripada setan dan iblis. Kita bisa gambarkan itu. Dan mereka mungkin bisa sesumbar dengan perkataannya seperti Goliat yang merasa pasti menang karena dia lebih besar fisiknya, dia lebih kuat, dia sangat sadar akan kekuatannya sehingga dia mengandalkan kekuatannya. Tapi bagi kita, jangan pernah kita berpikir kita ini sangat kecil, kita ini bahkan yang paling kecil, atau kita ini lemah, kita tidak ada daya. Siapakah aku ini, oh Tuhan? Dan kita bertanya-tanya seperti itu karena sejak kita lahir baru, Tuhan yang besar dan lebih besar dari semuanya sudah dalam diri kita, sehingga kita sekarang dibuat besar. Besar apanya? Besar keberaniannya, besar kekuatannya, besar kuasanya, besar imannya di dalam Yesus Kristus yang tak pernah mengecewakan. Iblis Goliat mungkin membisikin di otak kita,
Wah, ini sekarang kondisi lagi kacau balau. Lihat kemarin usahamu berhenti total. Kamu gak bisa lagi mau membangunnya kembali. Terlalu banyak yang harus kamu kerjakan. Kamu harus mengeluarkan begitu banyak lagi modal. Dan masih perkataan-perkataan negatif yang lain. Atau kamu lemah, kamu sudah tua. Dan biasanya orang tua itu kena penyakit darah tinggi, kena penyakit kolesterol, tulangnya sudah pada sakit, tubuhnya jadi renta, kena penyakit ini, penyakit itu. Itulah si iblis Goliat. Barangkali juga hal-hal yang lain. Rumah tanggamu sudah tidak bisa dipersatukan lagi. Istrimu sudah nyeleweng. Suamimu tidak setia. Tuh. Kamu kan ternyata ke gereja tiap minggu juga menghadapi masalah ini. Jadi bagaimana? Jadi bagaimana? Maksudnya kamu masih mau percaya Tuhan? Hei, jangan tertipu, jangan terkecoh. Sekali kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pegang teguh janji itu dan komitmenlah. Karena kondisi ini akan membuat imanmu tangguh di dalam Dia. Dan kebesarannya akan menjadi nyata. Goliat akan bisa kita runtuhkan. Keluar semua setan iblis yang mengintimidasi saya. Pergi dari hidup saya, dari otak saya yang selalu memasukkan kata-kata negatif, kata-kata yang melemahkan saya. Tidak. Saya kuat di dalam Tuhan. Saya dibuat besar dan punya kuasa yang hebat di dalam Tuhan. Nah, itu yang harusnya kita lakukan seperti Daud. Aku datang dalam nama Allah Tuhan Israel yang besar. Sekarang kita juga katakan dan teriakkan dalam hidup kita. Aku berada dalam Tuhan yang besar. Lebih besar dari semua Goliat, dari semua setan dan iblis. Bahkan aku sudah diberi kuasa untuk menginjak mereka, mengalahkan mereka, menginjak ular dan kalajengking. Dan aku ditentukan untuk menang atas dunia. Dia terlebih besar. Jangan lupakan itu. Jangan kendor semangatmu. Jangan kemudian kau menarik diri dan pengen mengakhiri hidupmu apalagi. Tapi melangkahlah terus dan berlarilah bersama dengan Tuhan. Dia menuntun langkah-langkahmu. Dia menetapkan langkah-langkah orang yang benar. Akui bahwa Dia yang besar, lebih besar dari segala-galanya, dan membuat engkau juga menjadi lebih besar dari semuanya. Walaupun kondisi keuanganmu mungkin tidak seperti konglomerat, kondisi fisikmu tidak sehebat orang yang berlatih menjadi seorang binaragawan, atau yang lain-lain. Atau mungkin kondisi materimu terlalu sederhana. Rumahmu kecil, cukup satu petak saja. Tapi jangan lupa, Rohmu lebih besar daripada masalah yang kelihatan lebih besar dari rumahmu. Dia lebih besar. Engkau lebih besar bersama dengan Tuhan. Jangan takut. Nah, ini lebih luar biasa lagi. 1 Samuel 17 ayat yang ke-50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Wow, keren. Anda dan saya juga bisa mengalahkan semua tipu muslihat iblis setan, intimidasi setan iblis, dan pekerjaan setan dan iblis. Bahkan kita bisa mengalahkan orang-orang yang mau dipakai oleh setan dan iblis untuk mereka-reka kita yang jahat, hanya dengan satu nama, yaitu aku
bisa mengalahkannya atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebusku yang berkuasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa Jumat yang akan datang di minggu keempat bulan Maret ini. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.